نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام والبركات على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah salat subuh Masjid Baitul Mukhlisin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada pagi hari yang sejuk ini Allah kumpulkan kita dalam kebaikan salat subuh berjamaah dan kebaikan majelis ilmu. Mudah-mudahan keduanya adalah menjadi hujjah bagi kita sekalian untuk kita bisa mempunyai peluang menjadi ahlul jannah. Amin. Para jamaah sekalian, bahasan pagi ini insya Allah kita akan masuk pada bahasan baru setelah selama ini atau beberapa pertemuan kita sudah anggap selesai bahasan terkait dengan syirik. Kenapa saya anggap selesai? Karena kalau diteruskan ya masih ada. Tapi kalau kita cukupkan ya cukup. Karena seperti para ulama katakan, ilmu itu semakin kita gali, kita akan menyadari bahwa kita semakin tidak tahu. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuki saja tema berikutnya, yaitu terkait dengan tema nifak. Tema tentang nifak. Kita di Indonesia biasanya sering mengenal dengan munafik. Jadi begini, nifak, lalu kita mengenalnya di Indonesia dengan kata munafik, gitu. Orangnya biasanya disebut dengan munafikun atau munafikin, gitu. Kalau perempuan disebutnya munafiqat, tetapi di dalam bahasa Indonesia tidak dikenal atau tidak dipakai, tidak populer dalam perbincangan. Kalau dalam kajian sih tentu biasa. Nifak, munafik. Nifak itu adalah masdarnya, sumber dari pengambilan katanya. Munafik adalah orang yang mempunyai gejala atau terindikasi mempunyai karakter nifak. Munafikun jika banyak laki-laki, juga munafikin. Kalau dalam bahasa Arab munafikun adalah posisinya rafa. Kalau munafikin berarti posisinya antara jar atau nasab, ya. Saya tidak akan terangkan terlalu jauh tentang itu. Intinya adalah nifak-nifak ini, para jamaah sekalian,
asal katanya adalah kalau dalam bahasa Arab nafak. Nafakun. Nafakun itu kalau yang sekarang kita bisa temukan biasanya disebut dengan terowongan. Terowongan. Jamaknya jadi anfaq, bukan infak. Anfaq. Nafakun, anfaq. Tapi dulu nafak ini adalah sebetulnya merupakan bagian dari lobang, ya. Lobang tikus, lobang biawak, lobang apa saja yang ada di bawah tanah. Sehingga kita melihatnya di luarnya biasa-biasa saja. Penampilannya bisa jadi normal atau indah. Tetapi kalau kita masuk ke dalam lobangnya, wah, mengerikan sekali. Bisa jadi di dalamnya ada ular, bisa jadi di dalamnya ada kalajengking, bisa jadi di dalamnya ada apalagi kelelawar dan macam-macam. Kita tidak tahu. Begitu masuk saja ke dalam mulut gua itu, kita sudah berarti siap beresiko gitu ya, karena kita tidak tahu ini kemana arahnya, kemudian adakah di sana akhir dari lubang ini, saluran ini, gua ini, dan seterusnya. Nah, jadi para jamaah sekalian, dari arti yang kita harus pahami, nafak ini dari awal sudah menyeramkan, ya. Karena dia adalah, kalau dalam bahasa Arabnya itu sarb fil ardi, ya. Jadi terowongan-terowongan, ya, bolongan-bolongan, lubang-lubang, gua-gua di dalam bumi, di dalam bawah tanah. Nah, kalau kita nanti pahami kenapa terambil dari kata nafak atau nifak, karena memang nanti kita akan pelajari bahwa orang munafik itu susah ditebak. Susah ditebak. Luarnya biasa-biasa saja. Bisa jadi bagus, bisa jadi indah, bisa jadi memukau. Padahal kalau masuk ke dalamnya mengerikan. Nah, gitu. Harus mungkin pakai masker, harus mungkin pakai pelindung tubuh, harus mungkin pakai kacamata, bila perlu pakai tabung oksigen dan seterusnya. Karena membahayakannya itu. Jadi kalau dilihat dari sisi apa yang saya terangkan tadi, itu adalah kalau kita bahas dari sisi fisik. Tetapi sesungguhnya nifak itu bukan urusan fisik belaka. Fisiknya itu adalah bersama kita. Ada, bagus, indah, menakjubkan. Tapi kalau masuk ke dalamnya, mengerikan, menakutkan, menyeramkan, dan seterusnya. Jadi bisa juga ya membahas tentang nifak ini, para jamaah sekalian, adalah sama dengan membahas dengan urusan batin, ya. urusan ghaib, urusan yang tidak bisa dijangkau oleh indera manusia, ya. Kalau urusan batinnya, ya. Jadi ini adalah mengerikan sekali, ya. Kita harus berlindung kepada Allah. Dan saya di pertemuan ini mungkin akan mengajak para jamaah sekalian untuk mengetahui, menelusuri perkataan-perkataan para ulama
terkait dengan betapa ya, serem urusan nifak ini. Mudah-mudahan kita dibersihkan oleh Allah dari penyakit ini. Karena itu kita ngaji dulu supaya kita tahu mana yang harus kita hindari, mana yang harus kita jauhi, mana yang kita bahkan harus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi kemampuan untuk bisa menghindari gejala ini. Karena ini jangan dianggap sepele, para jemaah sekalian, serem ya. Hampir tidak ada manusia yang tidak terjangkit ya. Jadi orang yang mengaku bersih sebetulnya karena dia lihat dari luarnya saja. Tapi kalau dia mau sungguh-sungguh, maka membahas tentang masalah nifak ini adalah menyeramkan. Ini seorang ulama terdahulu ya, mengatakan ya, di dalam kitab ini yang nulisnya saja adalah Al-Imam Al-Marwazi, wafatnya tahun 294. Jadi hampir 1200 tahun yang lalu, para jemaah sekalian, meninggalkan ya perkataan ini. Berarti orang yang mengatakannya bisa jadi lebih lama dari itu. Al-Imam Abdullah ibnu Abi Mulaikah, kata beliau mengatakan begini, adraktu ziyadatan ala khamsina min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma mata ahadun minhum illa wa huwa yakhafun nifaqa ala nafsihi. Begitu. Aku, kata beliau, ya, berarti beliau ini tabi'in, para sekalian. Dari perkataan ini saya sempat bertemu, sempat mengetahui lebih dari 50 orang. Bayangkan, 50 orang ini siapa? Min ashabi Rasulillah, dari sahabat Rasul. Sahabat Rasul tentu adalah murid-murid Rasulullah, disebut sahabat karena bertemu, beriman, bahkan mati di atas Islam. Bertemu dengan Rasulullah, beriman pada ajaran Rasulullah, mati di atas ajaran Rasulullah. Nah, sisa 50 orang ini yang ditemui oleh Abdullah bin Abi Mulaikah. Kata beliau, semua dari 50 itu tidak ada yang tidak takut. Tidak ada yang tidak takut. Jadi semuanya takut semua. Takut apa? Takut khawatir mereka mati sedangkan dia terjangkit penyakit nifak. Gitu. Jadi mereka orang-orang yang menjadi murid Rasulullah saja, mereka merasa ketakutan, khawatir sekali jika dia itu adalah kemudian punya di dalam dirinya penyakit nifak. Kata beliau dalam kata lain, fama radiya ahadun min haula'i hatta qala innahu ala imani Jibril. Tidak ada yang berani dari mereka itu yang mengatakan bahwa aku berada seperti imannya Jibril. Walladzi nafsi biyadihi ma kana yatafawwahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bidzalika. Bahkan Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Jadi, para sekalian, yang saya ingin garis bawahi di sini, para sahabat Rasulullah, mereka adalah alumni-alumni daripada murid Rasulullah SAW. Mereka itu adalah takut terhadap nifak. Pelajarannya bagi kita adalah kita kan harus seperti sahabat Rasul.
Yang sahabat Rasul itu adalah bisa dipastikan manusia-manusia yang paling berjuang untuk seperti Rasulullah. Jadi kalau kita ingin mencontoh Rasulullah, barangkali cara dan tangga menuju kita bisa sampai ke arah sana adalah kita lihat bagaimana muridnya, yaitu para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dalam perkataan lain, tadi ada 50, ini adalah 30. Kata beliau, adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsihi, dan seterusnya. Jadi kata beliau tadi 50, sekarang 30. Jangan-jangan ini 2 kali beliau berbicara bahwa di awal beliau masih banyak menemukan para sahabat Rasul, tetapi berikutnya adalah mereka sudah pada meninggal, ya, karena generasinya sudah generasi sahabat, sampai tinggal 30. Sampai tinggal 30 pun beliau tetap mendapatkan kesimpulan bahwa, kata beliau Abdullah bin Abi Mulaikah, 30 orang itu semuanya adalah takut terhadap nifak. Jadi pelajarannya para sekalian, takutlah kita pada munafik, karena orang-orang terbaik saja sebelum kita, mereka takut terhadap nifak ini. Coba kita lihat perkataan yang lain, ya. Ini adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, terdapat dalam Sahihul Bukhari. Kata beliau, ma khafahu illa mu'minun wala aminahu illa munafiqun. Orang yang takut terhadap penyakit nifak bercokol pada dirinya, berarti orang itu mukmin. Tapi kalau orang itu merasa aman, chill, gitu. Apaan? Kenapa mesti harus takut sama nifak dan seterusnya gitu. Menyepelekan tentang nifak ini, tidak mau peduli, tidak mau mengkoreksi, tidak mau untuk berintrospeksi apakah ada dalam dirinya nifak atau tidak. Ini adalah sabodo amat, gitu ya. Orang mau bicara nifak kayak mau bicara tidak munafik kayak sabodo amat, ya. Dia jalan begitu saja, tidak mementingkan urusan nifak ini apa, apakah ada nifak ini pada dirinya atau tidak, dia tidak peduli, bodoh amat. Kalau menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, orang yang takut kemunafikan atau nifak dalam dirinya, itulah mukmin. Tapi kalau orang itu tidak cemas, tidak khawatir, tidak takut dalam dirinya ada nifak, berarti orang itu bukan mukmin. Nah, ini sudah kriteria yang mengerikan nih para jamaah sekalian, ya. Saya hanya membacakan, ya. Saya sendiri ngeri sebetulnya membaca ini, ya. Karena sedemikian rupa, ya, jaminannya itu ya kita sendiri. Apakah kita saat ini merasa bahaya nggak dengan nifak? Kalau kita merasa bahaya, ya ada iman dalam diri kita. Tapi kalau kita merasa aman-aman saja, bodoh teuing lah gitu, nifak kayak fasik kayak syirik kayak gitu, nah gitu, dia tidak peduli, berarti orang itu bukan mukmin. Menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, diriwayatkan bahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata beliau, wa ma yuhzaru minal israri 'alan nifaqi wal isyan min khairi taubah. Kata beliau, hati-hati wahai kaum muslimin, kalau kita mempunyai gejala nifak, segeralah bertaubat kepada Allah, ya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalau mereka tahu bahwa itu adalah salah, itu adalah dosa, itu adalah celah, itu adalah aib, maka mereka tidak terus menerus di situ, segera bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri, gitu. Jadi para jamaah sekalian, kajian kita tentang nifak ini sebenarnya adalah bagian daripada introspeksi diri, ya, bagian daripada mengkaji, membekali diri
bagian daripada upaya memperbaiki agar kita lebih baik di masa yang akan datang, terutama ketika kita sudah mati. Para jemaah sekalian, hasil daripada perjuangan kita itu bukan di dunia tetapi di akhirat, ya. Karena itu ini harus tertancap pada diri kita, ya. Ini ada wabah nih, ini lebih daripada mungkin kalau zaman sekarang tuh perbincangan tentang vaksin TBC, ya tidak. Ada wabah lagi yang membahayakan, ya. Ini lebih dari itu. Kan itu kan kalau mati fisiknya doang dikubur gitu kan, kedebong pisang. Tapi yang paling kita pentingkan adalah apa yang kita akan alami setelah kita mati. Jadi para sekalian, ini yang ingin saya bangkitkan kesadaran ini. Mudah-mudahan saya dan setiap kita menyadari bahwa nifak itu bukan sepele, berbahaya. Ya, jangan sampai kita mengaku mukmin padahal sebenarnya bukan mukmin. Bukan orang lain yang menghukuminya. Apalagi saya tidak akan menghukumi. Ngapain sibuk menghukumi orang lain? Yang dimaksud di sini dengan pelajaran ini, dengan ngaji ini adalah mari kita ketahui. Lalu kita takut itu ada pada diri kita, lalu kita menghindar. Gimana caranya? Ya. Karena kalau menghukumi di Indonesia ini, Pak, jangan berharap dihukumi orang lain, nanti orang itu dihukumi takfiri, ya. Kalau orang lain itu mengatakan barang siapa yang begini begitu, barang siapa yang begini begitu, maka dia begini begitu, maka orang itu akan dituduh orang itu takfiri, gitu. Jadi orang sudah dianggap serem dulu. Kalau kita mengandalkan pada pemerintah, nggak mungkin mereka untuk mengendus kita, lalu memanggil kita, memeriksa kita, sampai memvonis kita bahwa kamu berarti kafir, munafik, harus kena hukuman dan sanksi begini dan begitu. Tidak ada, karena hukum itu tidak berlaku di sini. Islam di Indonesia tidak memberlakukan syariat Islam khususnya untuk eksekusi hukuman seperti ini. Jadi jangan nunggu, kita harus berusaha menyelamatkan diri kita masing-masing. Karena itu penting mengkaji ini. Dan mengkaji ini bukan untuk menghukumi, tetapi untuk edukasi dan mengetahui. Kata Abu Darda, ini seorang sahabat ya, Abu Darda ini sahabat. Saya nukil ini adalah dari kitab tafsir namanya Bahrul Ulum, ya, karya As-Samarqandi, wafatnya tahun 373. Kata beliau, Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, Ista'idhu billahi min khusyu'in nifaq. Kata beliau, berlindunglah kalian wahai kaum muslimin dari khusyuk an-nifaq. Apa itu maksudnya khusyuk nifaq? Beliau saja ditanya. Kata beliau, wa ma khusyuk an-nifaq. Apa itu khusyuk dalam nifaq? Gitu. Kita kan karena biasanya khusyuk itu dalam sholat, ya kan? Penuh konsentrasi, syahdu, ya, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini dalam nifaq, maksudnya apa? Kata beliau, Abu Darda mengatakan, antara al-jasada khashi'an wal qalbu laisa bi khashi'. Kamu coba perhatikan, kalau badanmu, tubuhmu, fisikmu merasa khusyuk. Mungkin kalau sholat nih, mata kita sudah memandang ke tempat sujud misalnya, badan kita sudah berusaha untuk tidak bergerak, bacaan kita sudah berusaha untuk fasih, merenungi apa yang dibaca, dan seterusnya, konsentrasi penuh, itu adalah sudah dilakukan. Tetapi kata beliau, sayangnya wal qalbu, hati tidak khusyuk. Hatinya masih mikirin hutang, hatinya masih mikirin dunia, hatinya masih tamak terhadap perkara-perkara kenikmatan, keindahan dunia. Nah, gitu. Jadi kalau orang itu masih begitu, itu indikator bahwa orang itu terjangkit penyakit nifaq. Begitu kalau menurut Abu Ad-Darda.
Jadi kalau badan kita doang, kita baru menata diri fisik kita. Ya, pakaiannya begini, gerakannya begini, ucapannya begini, itu adalah baru fisik. Dan itu adalah baru, tentu adalah sesuatu yang nampak. Sedangkan hati, kalau tidak demikian, berarti beda antara fisik dengan batin, lahir dan batin. Kalau itu terjadi, perbedaan antara fisik dan batin, berarti orang itu adalah terjangkit penyakit namanya nifaq. Nah, ini sudah mulai, para sekalian, mari kita introspeksi pada diri kita sekalian, ya. Bicara bisa manis, ya. Bicara bisa menimbulkan sikap berbunga-bunga, ya. Padahal sebenarnya dalam hatinya busuk, dalam hatinya terbesit, tergores untuk berniat buruk dan jahat. Na'udzubillah min dzalik. Sufyan Ats-Tsauri ini juga sama, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Syamah namanya. Wafatnya tahun 665 Hijriyah. Beliau mengatakan, kata beliau begini, sayati aqwamun yatakhasya'una riya'an wa sum'atan hum kadhi'abut tawari qayatuhum ad-dinara wad dirhama minal halali wal haram. Kata beliau, akan datang nanti suatu masa, ya, nanti itu pada masa Sofyan, ini zaman dahulu, zaman bahula dan dahulu, ya. Ini sudah terbukti. Mungkin saja kalau kita sekarang hidup pada zaman sekarang, akan ada generasi setelah kita. Yang menjadi masalah bukan itunya, tapi gejalanya. Apa yang kata beliau? Aqwam, kaum-kaum, kelompok-kelompok manusia, komunitas-komunitas orang, yatakhasya'un, berpura-pura khusyuk, tetapi khusyuknya itu karena riya. Khusyuknya itu karena riya, ingin dilihat orang, ingin dipuji orang. Sum'atan, ingin didengar orang, gitu. Jadi bukan karena Allah lagi. Bicara, berbuat, kalau dalam bahasa Arab zaman sekarang namanya tasannu'. Tasannu' itu adalah diartikan dengan pura-pura, ya. Pura-pura, gitu. Berpura-pura, pura-pura jadi orang soleh, pura-pura jadi orang yang taat, ya. Pura-pura jadi orang baik, begitu. Tasannu' namanya. Nah, orang itu adalah, padahal kata beliau, kalau dilihat, digali apa yang ada di dalam dirinya, sebetulnya dia adalah sedang mencari dinar dan dirham, mencari dunia, ya. Dia tidak lagi hiraukan dari halal atau dari haram, ya. Yang penting dia dapat. Jadi para sekalian, ini yang harus kita khawatirkan. Jangan sampai khusyuknya kita itu adalah ingin dinilai oleh orang, didengar oleh orang, padahal hati kita bukan seperti itu, tidak tulus kita sesungguhnya. Tapi kita ada orientasi lain yang ada pada kita, sehingga kita seakan baik padahal batin kita keropos. Na'udzubillah min dzalik. Ini seorang sahabat Rasulullah, para sekalian, namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman, ya, mengatakan, saya nukil ini dari Sahih Al-Bukhari, ya, ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Kata beliau, innal munafiqina al-yaum, sesungguhnya orang-orang munafik hari ini, syarrun, adalah jahat. Ya, sampai di sini bisa diterima, ya, wajarlah, orang munafik kan jahat. Walaupun pura-puranya bagus, ya, baik.
Kata beliau, syarrun minhum ala ahdi Rasulillah, ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik zaman sekarang lebih jahat, lebih buruk daripada munafik pada masa Nabi. Waduh, para sekalian. Pada masa Nabi saja kan membahayakan. Gimana kalau zaman sekarang? Jadi, para jemaah sekalian, kata beliau, munafik zaman sekarang itu lebih jahat, lebih buruk, lebih busuk daripada pada masa Nabi. Padahal masih masa tabi'in ini, Pak. Hudzaifah ibn Yaman itu kan sahabat. Para sahabat sudah meninggal, Rasul sudah meninggal, berarti sisa-sisa sahabat. Berarti kan pada masa tabi'in. Pada masa tabi'in saja keadaan masyarakat waktu itu adalah munafiknya sudah disebut lebih jahat daripada zaman sahabat. Wah, kita sudah zaman keberapa nih? Kalau saja kita kategorikan Rasul zaman pertama, kita sudah zaman 14, zaman ke-15. Wah, udah ke bawah tambah susah mendapat jaminan. Kata beliau, kanu yauma idzin yusirrun wal yauma yajharun. Orang-orang munafik pada masa Rasul itu rahasia, tidak nampak. Rasul tahu ya. Karena Hudzaifah ibnul Yaman ini di dalam sejarah disebutkan termasuk orang yang selalu Rasul beritahu tetapi rahasia. Jadi kalau bahasa kita tuh database, perkara-perkara penting yang harus rahasia, dijaga, tidak boleh dipublikasikan. Itu Rasulullah punya orang namanya Hudzaifah ibnul Yaman gitu. Jadi kalau ingin tahu jeroannya itu ada di Hudzaifah ini. Nah, orang yang pakar istilahnya kalau zaman kita sekarang dalam hal ini mengatakan, kata beliau, orang munafik pada zaman sahabat itu diam-diam. Tapi orang munafik zaman sekarang itu alaniyah, terang-terangan. Wah, berarti sebetulnya dari sisi munafik sudah bukan istilah munafik lagi kalau gitu. Karena munafik itu sebetulnya yang dipendam, yang tidak nampak. Tapi maksudnya adalah bahwa gejala yang muncul dari orang munafik zaman sekarang itu yang nampaknya saja sudah jahat, apalagi di dalamnya gitu. Ya, para jemaah sekalian, Rasul memberitahu kepada Hudzaifah ini siapa sih orang munafik. Tahu beliau sahabat Hudzaifah ini. Karena beliau adalah istilahnya yang mengetahui tentang perkara-perkara rahasia pada zaman Rasulullah SAW. Nah, orang yang tahu itu memberitahu sekarang bahwa orang munafik itu adalah zaman Rasulullah adalah diam-diam, tidak berani menampakkan. Walaupun sudah ketahuan seperti Abdullah bin Ubay bin Salul. Nanti kita akan diantara bukti ya, profil manusia munafik itu adalah akan kita ketahui di pelajaran yang akan datang. Itu adalah kan ketahuan. Tetapi orang-orang adalah tidak disampaikan oleh Rasul bahwa dia adalah munafik, lalu kemudian dieksekusi. Para jemaah sekalian, ada lagi perkataan Habib bin Abi Fadalah. Ini saya nukil dari kitab Sifat An-Nifaq, buku kitab zaman dahulu kala berjudul Sifat Orang atau Sifat Nifaq. Al-Firyabi tadi meninggalnya tahun 301, jadi 11 abad yang lalu ya. Beliau mengatakan begini, kata beliau ya Habib, jadi kana ba'dul muhajirin yaqul, sebagian dari orang muhajir mengatakan, wallahi ma akhafu al-muslima wal akhafu al-kafira ya. Amal muslimu fayuhjizuhu islamuhu wa amal kafiru faqad adallahu Allahu azza wa jalla walakin kaifali bil munafiq. Kata beliau, saya tidak takut
dengan muslim. Saya tidak takut juga dengan orang kafir. Karena kalau muslim sudah jelas orang itu berupaya konsekuen dengan Islamnya, mengamalkan Islamnya, jadi orang yang baik. Istilahnya begitu. Saya tidak takut orang kafir. Orang kafir sudah jelas. Jelas orang itu adalah akan menjadi orang yang Allah hinakan. Dia kafir terang-terangan. Dia adalah jelek, memang dia tidak berakidah. Karena itu hidupnya adalah memang menolak Islam. Sudah tahu dan terang-terangan. Yang jadi masalah adalah kata beliau, saya bagaimana dengan orang yang disebut dengan munafik. Nah, munafik ini karena tersembunyi, Pak. Ya, mulutnya manis, ya, berpenampilan seperti kita, bahkan lebih baik, lebih indah, lebih bagus, lebih santun, lebih alim, lebih soleh dari kita. Tapi orang itu bisa jadi, ya, kata kalau menurut makna daripada perkataan beliau ini adalah bisa jadi orang itu munafik. Kan kita nggak tahu. Kita hanya badannya aja, bodinya saja, batinnya, jeroannya nggak tahu. Nah, itu yang saya takuti kata beliau. Karena kalau orang muslim, karena secara zahir orang itu sholat, orang baca Quran, orang saum dan seterusnya. Orang kafir jelas tidak sholat, jelas tidak baca Quran dan seterusnya. Orang kafir tidak suka pada Islam, orang kafir memerangi Islam, wajar. Tapi kalau orang munafik, nanti kita akan dapati hatinya bersama orang kafir, bodinya di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini yang paling mungkin kalau bahasa kita itu adalah duri, ya, duri dalam daging. Nah, para sekalian, kita lalui dulu, ya, kita pahami dulu bagaimana para ulama dahulu itu memahami dan takutnya terhadap nifak ini. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, beliau juga tabi'in, ya. Beliau, saya ambil, ya, beliau ini adalah berasal dari tadi Al-Firyabi juga, ya, bahwa kata beliau ini, wallahilladzi la ilaha illa huwa, demi yang tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia, ma madha mu'minun qat wala baqi illa huwa minan nifaqi musfikun wala madha munafiqun qattun wala baqi illa huwa minan nifaqi aminun. Kata beliau, sungguh mukmin itu adalah sangat ketakutan, sangat riskan dengan namanya nifak itu. Beda dengan orang munafik. Orang munafik itu merasa aman, ya. Mau baik, mau nggak baik, aman dia. Dia tidak peduli dengan akidahnya. Dia tidak peduli dengan apa yang akan terjadi setelah dia mati, bodoh amat. Tapi orang mukmin tidak demikian. Kata beliau di akhirnya mengatakan, man lam yakhafin nifaq fahuwa munafiqun. Orang yang tidak takut terjangkit penyakit nifaq, kata beliau, bukan mukmin itu orang. Ini bukan saya lagi, Pak, yang mengatakan. Ini adalah Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in. Ya, kalau kita mengikuti sahabat dan tabi'in, ya beliau ini mengatakan ini. Jadi kata beliau, orang apabila punya rasa takut, maka dia adalah mukmin. Ya. Tapi kalau orang yang tidak takut dengan nifak, berarti orang itu munafik. La haula wala quwwata illa billah. Orang tidak peduli adakah nifak dalam dirinya, orang tidak peduli bagaimana cara memahami apa itu nifak, bagaimana cara membersihkan diri dari nifak, berjuang supaya nifak terbebas dari dirinya, maka jangan-jangan orang yang tidak peduli seperti itu adalah orang munafik. Nah, ini silakan para sekalian, saya sudah sampaikan, ya. Pikirkan apakah kita sampai enggak pada kesadaran itu. Mari kita takut pada apa yang disebut dengan nifak ini.
Karena itu bagian dari pertanda bahwa kita mukmin. Gitu. Jadi ini bukan basa-basi lagi. Mari setiap kita memahami ini, dan kita tidak akan menunjuk orang begini dan begitu, tapi mari kita introspeksi masing-masing. Jangan sampai inginnya kita tuh disebut mukmin, soleh, padahal sebetulnya dia adalah orang munafik. Kalau kita tahu indikatornya. Beliau juga, Al Hasan Al Basri mengatakan, kata beliau, innaman nasu baina salasati nafarin. Ya, sesuai dengan Al-Quran, Pak. Kata beliau, manusia itu berada di antara 3 kelompok ini. Mari kita ke dalam. Saya tidak akan memvonis, tapi mari setiap kita menyadari diri kita masing-masing. Kita berada di kelompok yang mana? Kata beliau, mukminun, 1 kelompok mukmin. 2 munafik, kelompok munafik. 3 kafir. Dah, 3 kelompok aja. Jadi manusia itu ada 3 kelompok. Ya. Ini orang ini Sayyidut Tabi'in, Pak, ya, bukan seperti Rand Corporation, ya, yang menggolongkan juga umat Islam menjadi terkotak-kotak. Ada fundamentalis, ada radikalis, ada modernis, misalnya. Itu kan kriteria Rand Corporation, Pak, itu. Ya, bukan muslim, bukan mukmin, orang kafir. Ini Hasan Basri, Sayyidut Tabi'in, mengatakan, kata beliau, mukmin, munafik, kafir itu manusia itu 3 golongan ini. Coba kita lihat. Kata beliau, fa'amal mu'minu, orang yang mukmin adalah fa'amilun bi ta'atillah, kata beliau. Orang mukmin gejalanya adalah dia dalam hidupnya, selama hidupnya, berupaya menjadi orang yang taat kepada Allah. Gitu. Satu kata saja, taat pada Allah. Gimana dalam hidupnya itu tidak lepas dari kriteria taat pada Allah. Nah, itu mukmin itu namanya. Dia tidak ingin melanggar dari kata taat ini. Kalau melanggar berarti maksiat. Gitu. Kalau taat berarti soleh. Kalau dia tidak taat berarti taleh. Na'udzubillah. Dalam pikirannya, kalau soleh berarti surga, kalau toleh berarti neraka. Begitu, ya, yang dia khawatirkan. Itu mukmin namanya. Kedua, kata beliau, al-kafir wa ammal kafir, orang kafir itu adalah faqad adzallahullahu ta'ala kama ra'aitu. Orang kafir Allah sudah hinakan mereka. Di dunia sudah Allah hinakan. Di akhirat apalagi? Di dunia kenapa hina, para sekalian? Karena menurut Allah, orang kafir itu adalah seperti binatang atau lebih hina dari itu. Ya, misalnya kita dengar ya'kulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Begitu kata Allah. Orang kafir itu makan, menikmati dunia ini seperti halnya hayawan. Jadi kasarnya itu gini, para sekalian. Orang yang hanya mementingkan urusan perut dan kemaluan dan syahwat, itu ada binatang. Nah, orang kafir seperti itu kalau menurut Allah. Jadi orang mukmin itu tidak begitu. Dia tahu bahwa dunia ini sekedar jembatan. Nanti setelah kita hidup di dunia ini akan mati. Nah, mati ini hari pembalasan. Mulai dibalas kalau kita masuk kuburan itu, Pak, kita mulai memperoleh hasil dari jerih payah kita berjuang di dunia ini. Apakah memperoleh nikmat kubur atau azab kubur? Itu sudah mulai di kuburan. Apalagi setelah hari kiamat.
Waduh, surga atau neraka. Nah, bagi orang yang beriman itu yang dipikirkan. Karena itu dia hati-hati, dia camkan baik-baik. Karena kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, wa jannatul kafiri, surga bagi orang kafir. Jadi kalau orang mukmin ini nggak boleh haram, itu nggak boleh haram, ini boleh halal, ya karena dia tahu bahwa dunia ini memang begini, penuh dengan batasan. Ada boleh, ada nggak boleh, ada yang diperintah, ada yang dilarang. Itu adalah disadari oleh orang yang beriman. Tapi bagi orang kafir, ya surga lah dunia ini kan. Makanya para sekalian, kalau ada orang yang berpikir tentang dunia ini bila perlu 1000 tahun lagi akan datang, ya wajar lah orang itu, memang sebetulnya gaya hidupnya orang kafir begitu. Orang mukmin itu adalah dalam hadis palsu. Pernah dengar kita hadis palsu? Katanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, katanya gitu. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhirat seakan kamu akan mati besok gitu. Jadi kalau urusan dunia tuh seolah hidup selama-lamanya. Nah, itu gaya hidup orang kafir. Jadi para sekalian, bagi orang mukmin itu adalah jelas seperti itu, dan orang kafir adalah menjadi hina di dunia karena dia adalah tadi seperti hayawan yang tadi saya gambarkan. Kalau di akhirat ya enggak usah tanyalah. Orang kafir kan di dalam jahannam. Innallaha jami'u al-munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan kumpulkan orang kafir dan orang munafik di dalam jahannam. Berarti jahannam tempatnya itu kalau di akhirat. Nah, para sekalian, nah sekarang kita lihat orang yang ketiga, kata beliau wal munafiqu wa ammal munafiqu fahahuna wa hahuna fil hajari wal buyuti wat turuqi na'udzu billahi. Kata beliau, coba lihat yang ketiga, yaitu munafik. Munafik itu ada di sini, ada di situ, ada di batu, ada di rumah, ada di jalan, begitu. Itu orang munafik. Jadi kalau bahasa hadisnya itu zul wajhain, dia punya dua wajah, dua karakter yang kontradiktif. Di satu sisi baik, tapi di satu sisi dia jahat. Itu munafik. Nah, kata beliau Imam Al-Hasan Al-Basri, itulah munafik. Munafik itu muslim, tetapi munafik itu kafir. Gimana tuh? Muslim karena dari penampakannya, dari perkataannya, dari sikapnya, tapi kafir di dalamnya. Kan tuh pusing itu kita. Gimana cara mempergauli orang yang seperti itu? Kan sangat berbahaya itu. Kata orang, musuh dalam selimut. Karena berselimut bersama kita, padahal dia adalah berniat buruk dan jahat terhadap kita. Naudzubillah. Jadi ini para jemaah sekalian, menurut Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ya, masih ada perkataan lagi banyak, panjang, saya tidak akan bacakan. Ya, mudah-mudahan dari itu adalah sudah cukup. Nah, para jemaah sekalian, ada lagi ya perkataan Hudzaifah. Ya. Ini saya nukil dari kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau begini, ma tarajulun minal munafiqin. Orang dari kalangan orang munafik mati. Fala musalli alaihi, maka aku tidak salati sesuai dengan perintah Allah. Nanti kita dapati bahwa kalau orang itu munafik, pada sekalian, tahu, ketahuan gejalanya munafik gitu. Ngakunya saja dia muslim, tapi dia sebetulnya bersama orang kafir. Intinya munafik lah begitu. Kata beliau, maka aku tidak sholat.
Diajarinya begitu oleh Rasul. La taqum fihi abada wa la tusalli ala hadin minhum mata. Ya. Tidak boleh menyolati orang munafik. Rasul Allah mengajarkan kita begitu. Jadi kata beliau, Hudzaifah mengatakan ada orang munafik mati, Hudzaifah tidak menyolatinya. Faqala Umar bertanya, ma mana'aka an tusalli alaihi, apa yang telah menghalangimu solati dia? Gitu. Harusnya kan ada orang mati jenazah kita solati, kenapa kamu tidak solati dia? Qultu innahu minhum, orang itu, kata Hudzaifah, termasuk golongan orang munafik. Kemudian ditanya, Umar bin Khattab bertanya pada Hudzaifah, abillahi minhum ana, wahai Hudzaifah, menurutmu, karena kamu tahu, kamu penjaga rahasia Rasul, tahu siapa saja yang munafik itu, karena diberitahu oleh Rasul. Umar bertanya, wahai Hudzaifah, aku termasuk mereka bukan? Bayangkan, Umar bin Khattab nih Pak. Umar bin Khattab bertanya kepada Hudzaifah, wahai Umar, wahai Hudzaifah, aku termasuk golongan orang-orang munafik tidak dalam list nama-nama orang munafik menurut Rasulullah? Kata Hudzaifah, qultu la, tidak, kata Hudzaifah. Qala fa baka radhiyallahu anhu, kemudian beliau menangis. Hudzaifahnya itu menangis karena apa? Beliau kan rahasia ini, gitu kan? Rahasia, harusnya tidak boleh dikeluarkan itu. Termasuk nama-nama ini. Cuman yang nanya kan Amirul Mukminin, Umar bin Khattab, ini mana nih serba salah. Jadi begitu memberitahu, kamu bukan wahai Amirul Mukminin, kamu bukan orang munafik wahai Amirul Mukminin. Akhirnya dia merasa berdosa dan menangis. Jadi para sekalian, Umar bin Khattab bukan orang munafik, tapi Hudzaifah memberitakan pada kita bahwa orang munafik itu memang rahasia. Karena apa? Tampangnya ya orang itu baik-baik, tapi sebetulnya orang itu adalah tidak berhak untuk disolati karena orang itu munafik. Nah ini kan susah Pak. Siapa sekarang Hudzaifahnya sekarang? Gitu kan. Kita tahu nggak orang ini yang kita sholat itu munafik atau tidak munafik? Kan istilahnya kerjaan lain ya. Kita sholat aja. Tapi dalam pemahaman orang-orang yang terdahulu, bahwa sesuai dengan firman Allah, jangan kamu sholati orang munafik, maka mereka tidak mau menyolati orang munafik. Hudzaifah mengatakan begini, masih yang tadi, ini berasal dari kitab Sahihul Bukhari ya. Kata beliau, innama kana nifaqu ala ahdi an-nabi SAW fa amal yawma fa innama huwal kufru ba'dal iman. Nifaq itu adalah pada masa Rasul. Kalau zaman sekarang itu kufur, bukan nifaq, kata beliau. Wah, dahsyat sekali Pak. Jadi namanya juga paham ya. Tentu bisa kita berbeda pendapat. Karena apa? Ya karena tadi beliau kan tahu, hidup semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana seluk beluk orang munafik itu? Bagaimana sepak terjang daripada orang munafik itu? Jadi beliau tahu ini orang munafik. Tapi kalau sekarang, ya, ini pada zaman tabi'in, gimana zaman sekarang? Ada orang mengaku muslim padahal dia bersama orang kafir. Ada dia mengaku muslim, penampakannya, penampilannya muslim banget, tidak ada kata bangetnya. Padahal dia adalah sangat kesumat terhadap Al-Quran, terhadap sunnah Rasul, misalnya gitu. Kan gimana? Kita tahu. Kita mengatakan fulan munafik, nggak boleh, karena kita nggak boleh menghukumi orang. Tapi perilakunya, sikap hidupnya adalah seperti misalnya, bahkan lebih dahsyat dari Abdullah bin Ubay bin Salul misalnya. Jadi para sekalian, ini adalah perlu perenungan ya. Renungkan baik-baik, jangan emosi dulu ya. Bahwa menurut Hudzaifah ini, saya nukil bukan perkataan saya. Jadi para sekalian, nifaknya pada zaman dahulu
itu adalah ada. Itu sudah berbahaya. Tapi kalau zaman sekarang, kata beliau, al-yawm itu kan pada masa Hudzaifah waktu hidup. Hudzaifah waktu hidup itu adalah berarti masa sahabat atau masa tabi'in. Jadi berarti abad 1, abad 2. Sekarang kita di abad ke-15. Berarti 12 abad antara kita dengan beliau. Waduh, sudah parah sekali. Jadi kenapa umat Islam ini hancur? Selalu terpuruk, susah bangun. Karena orang-orang munafik ini, betul tidak? Orang-orang munafik ini, yang dia ngakunya muslim tapi dia bersama orang kafir. Kalau bahasa orang tuh serigala tapi berbulu domba gitu. Jadi wah, bahasa nifak ini unik pada sekalian ya. Tapi karena ilmunya kita harus kaji. Kita harus ngaji pada sekalian. Kita sudah lalui syirik. Nanti setelah nifak selesai, kita bisa jadi akan bahas lagi tentang yang lain. Yang belum dibahas di depan kita itu ada misalnya membahas tentang masalah bid'ah, belum kita bahas. Belum dibahas tentang kita kafir, belum kita bahas. Setelah kita bahas tentang murtad, belum kita bahas. Semua itu perusak iman. Kita sebagai mukmin yang ingin berusaha menjaga keimanan kita harus tahu semua itu, supaya kita tidak tersangkut pasal. Kita mengaku bahwa kita muslim, padahal sebetulnya kita berpenyakit. Mari kita ketahui itu untuk kita menghindari dan bukan untuk membahayakan orang lain. Ngapain membahayakan orang lain? Kita sendiri belum tentu selamat. Jadi para sekalian, ini yang harus kita pahami. Jadi perkataan Hudzaifah ini mendalam sekali, mengerikan sekali. Di satu sisi kita semua harus terbangkit untuk menjaga akidah kita. Jangan sampai kita adalah orang yang kelihatannya baik tapi tidak demikian. Na'udzubillahi min dzalik. Masih perkataan Al-Hasan Al-Basri, ya, saya nukil ini berasal dari kitab Sifatun Nifaq dari Imam Al-Firyabi. Kata innal qauma lamma ra'aw hadzal nifaq yaqulul imana wa lam yakun lahum hammun ghairan nifaq. Sesungguhnya suatu kaum ketika melihat nifak ini adalah ternyata merusak keimanan, maka mereka tidak ada lagi ya, yang dimiliki dari kemuanya kecuali nifak. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini adalah sesuatu yang harus kita khawatiri. Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, ini sudah kesini Pak, ya. Beliau meninggalnya tahun 852, jadi 7 abad yang lalu ya, 700 tahun yang lalu nih. Kata beliau, waqad jazama bi annahum kanu yakhafuna an-nifaq fil amal. Para ulama sudah memastikan bahwa mereka itu takut mengerjakan kemunafikan dalam bidang amalan. Amal itu berarti yang kelihatan Pak. Walam yanqul an ghairihim, tidak ada yang diriwayatkan dari selain mereka. Khilafa dzalika faqul ka'annahu ijma'. Ini kesepakatan, kata beliau. Sudah sepakat seolah ini adalah ijma' bahwa mereka orang-orang dahulu itu takut pada nifaq. Jadi kalau kita tidak takut pada nifak, berarti kita sama mirip tidak mengikuti ijma' gitu. Wa dzalika li'anna al-mu'min qad yu'rid 'alaihi fi 'amalihi ma yashubuhu mimma yukhalifu al-ikhlas. Karena mukmin bisa jadi dia dihadapkan, dia ditantang dalam beramalnya itu sesuatu itu justru menyelisih ikhlas. Ya. Ini saya membacakan ini juga sambil ketar-ketir Pak, ya, bahwa ini adalah ilmu yang sangat mahal, tidak mudah mengamalkannya. Kata beliau, orang mukmin itu adalah takut munafik.
takut nifak. Dia khawatir suatu hari, suatu saat dia dihadapkan pada suatu amalan, lalu dia tidak ikhlas. Dia riya sebetulnya. Dia ingin pujian orang, dia ingin penilaian orang, dia ingin sesuatu yang bukan berasal dari Allah. Ini kan kalau kita bahas ini bukan urusan munafik, betul tidak? Ini urusan syirik, sudah kepala kita bahas. Tapi ternyata ini juga tersangkut dengan nifak. Bahwa orang yang hidupnya kelihatannya amalannya baik, bagus, padahal dalam jeroannya dia sebetulnya ada orientasi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nifak. Ngeri sekali para sekalian. Mudah-mudahan saya dan semua kita yang hadir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibebaskan dari nifak. Amin ya rabbal alamin. Karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Kata beliau nih, Imam Hasan Al-Basri nih, teman sekalian, saya nukil dari kitab ini, kitab bahasa Arab, ya, kitab kamus bahasa Arab, namanya As-Sihah. Ya, Imam Al-Jauhari wafat tahun 393. Beliau mengatakan begini, Al Hasan Al-Basri mengatakan, li'an a'lama anni bari'un minan nifaqi ahabbu ilayya min tila'il ardi zahaban. Kata beliau, saya tahu bahwa saya terbebas dari kemunafikan lebih berharga bagi saya, lebih saya cintai dibanding dengan saya menemukan emas di bumi ini. Ya, jadi para sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita khawatiri, ya, agar kita tentu adalah terbebas daripada nifak. Sampai di situ dulu para sekalian. Jadi saya baru sampaikan perkataan-perkataan para ulama nih, ya, bukan perkataan saya menerjemahkan saja. Betapa nifak itu bahaya. Dahulu orang-orang soleh sangat takut dengan nifak ini, dan kita harusnya mengikuti mereka, kritis pada diri kita sendiri sebelum orang lain, untuk bagaimana caranya agar kita terbebas daripada nifak. Karena kalau itu terjangkit berarti kita berbahaya. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita mulai masuk kepada bahasan antara ayat dan hadis. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan pagi hari ini tergambar, terbayang betapa kalau gitu nifak itu berbahaya, ya. Berbahaya karena para ulama dahulu meriwayatkan ternyata munafik ini adalah bukan hama biasa, tetapi hama yang lebih dahsyat barangkali kalau zaman sekarang dari berbagai virus yang mengancam nyawa. Demikian Pak sekalian, saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan barangkali ada yang mau bertanya sebelum saya tutup. Dan saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Boleh kalau ada. Ya. Kufur. Iya. Ya. Zaman dulu itu adalah disebutnya nifak. Tapi kalau zaman sekarang itu adalah disebutnya kufur. Demikian barang sekalian, tidak ada, kita cukup sampai sini ya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita nih sini. Ini perkataan Hudzaifah tadi ya. Hudzaifah bin Yaman mengatakan nifak itu pada zaman Nabi, kata beliau. Adapun zaman sekarang, gejala seperti yang dulu disebut nifak itu sekarang sudah lebih berbahaya lagi karena dia adalah kufur. Bahkan pada sekalian kufur itu tidak lebih berbahaya dari nifak. Ya. Nanti kita bahas ya. Nifaknya ada berapa macam. Ini belum masuk ke arah itu. Baru saya sampaikan lebih dahulu nifak itu berbahaya, wahai kaum muslimin. Ya.
Demikian ya, saya akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.